sahabat BN, cukuplah sudah kita dibumbui oleh hasil survei yang menyesatkan. Karena rakyat sudah terlanjur tidak percaya lagi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Tak lupa saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bicara tentang hasil survei, sudah kenyang kita agaknya sahabat BN. Karena suguhan-suguhan hasil survei yang membingungkan selama ini. Hasil survei terkesan hanya menuruti keinginan siapa yang memesan survei itu. Dan ini rasanya setelah dimulai sejak lama. Setidaknya sejak tahun 2014-2019 ketika kita melaksanakan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, dan itu berlanjut pada Pilpres 2024 ini. Rakyat sudah berbisik-bisik mengatakan survei ini sebenarnya apa yang diinginkannya, sehingga kesannya ada yang mengendalikan hasil survei, sepertinya hanya sesuai dengan keinginan yang mengendalikannya. Tetapi itu sekedar bisik-bisik. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa hasil survei itu sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan. Tetapi walaupun bisik-bisik, opini di tengah publik telah terbentuk bahwa hasil survei yang bertebaran di media, di tengah-tengah publik setiap hari tidak layak untuk dipercayai. Alasan publik mengatakan tidak layak untuk dipercayai sangat banyak dan sangat bisa diterima akal. Kenapa tidak? Bisa saja lembaga-lembaga survei ini pemiliknya dibayar untuk melakukan survei. Kenapa dikatakan demikian? Sampai saat ini kalau kita tidak keliru, tidak ada lembaga survei yang berani mengemukakan dari mana sumber dananya melakukan survei. Sampai saat ini. Sehingga menimbulkan tanda tanya bagi publik. Kalau tidak berani lembaga survei mengumumkan dana dia melakukan survei dari mana, tentu saja patut dipertanyakan objektivitas dari hasil survei ini. Selanjutnya bisa jadi pemilik lembaga survei ini menjadi konsultan atau sekaligus menjadi tim sukses para kandidat capres atau cawapres. Dan ini sudah banyak kita lihat. Ada lembaga-lembaga survei yang pemilik lembaga survei itu sekarang jadi jubir capres atau cawapres. Ini menambah referensi dari publik bahwa hasil survei tidak layak dipercaya. Satu hal bukti yang terbaru lagi, ada hasil survei Liputan 6 yang tampaknya sangat-sangat berseberangan dengan hasil-hasil survei yang bertebaran ke publik selama ini.
yang selama ini kita melihat hasil survei untuk capres-cawapres pada umumnya yang memenangkannya antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Selanjutnya yang berada di nomor pincit, di nomor 3, di nomor belakang Anies Baswedan. Kita tahu ketika dulu gelombang opini mengatakan Ganjar Pranowo didukung Presiden Joko Widodo, si rambut putih itu dulu seperti di endorse oleh Presiden Joko Widodo. Pada umumnya waktu itu hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo di urutan teratas. Setelah itu baru Prabowo Subianto, di belakangnya Anies Baswedan. Ketika angin politik bergulir, Prabowo Subianto mendapat dukungan endorsement dari Joko Widodo. Tiba-tiba Prabowo menyalip Ganjar Pranowo berada pada urutan pertama, Ganjar Pranowo berada pada urutan kedua, sedangkan Anies Baswedan tetap pada urutan ketiga. Kenapa ini terjadi? Yang tidak pernah di-endorse oleh Presiden Joko Widodo, yang tidak pernah mendapat dukungan Joko Widodo, yang selalu terlihat selama ini capres yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo satu-satunya Anies Baswedan. Sehingga dari awal disebut-sebut capres yang mendapat dominasi dari rakyat, Ganjar, Prabowo dan Anies. Anies selalu berada di nomor pincit dari hasil survei. Tapi bagaimana hasil survei liputan 6 yang baru saja muncul beberapa hari ini? Mengejutkan sekali. Kenapa dikatakan mengejutkan? Dari hasil survei liputan 6 yang melakukan survei mengukur capres cawapres terfavorit di Republik ini sekarang, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan hasil survei tertinggi dengan hasil survei 49,5%. Di bawahnya siapa? Di bawahnya Ganjar Pranowo Mahfud dengan persentase 47,8%. Bagaimana dengan Prabowo Gibran yang akhir-akhir ini selalu menempati urutan pertama dari hasil survei yang bertebaran ini? Hanya berhasil mendapatkan suara 2,6%. Sungguh satu hal yang tampak sekali bahwa hasil survei selama ini tidak layak dipercaya. Dan hasil survei selama ini boleh dikatakan hasil survei yang perlu diwaspadai. Karena bisa jadi itu adalah hasil survei yang menyesatkan publik. Sahabat BN, cukuplah sudah kita dibumbui oleh hasil survei yang menyesatkan. Dan kita tentu berharap agar hasil survei yang menyesatkan itu diakhiri, karena rakyat sudah terlanjur tidak percaya lagi.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.